Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 27 November. Pekan Biasa ke-34. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghadirkan sabdamu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga sabdamu yang telah diwartakannya itu mencerahkan budi dan hati kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan pada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak selai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin seringkali kita bertanya-tanya, mengapa kita seolah mendapatkan nasib yang selalu tidak enak ketika kita mengikuti Kristus. Banyak saudara-saudara kita yang sering dianiaya karena iman, bahkan ketika mereka harus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari saudara-saudari kita yang berkeyakinan lain. Mulai dari dilarang beribadah, dilarang membangun gereja, dan bahkan gereja dihancurkan. Dan masih banyak tentunya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan bagi kita para pengikut Kristus ini. Dari beberapa kasus itu, tentunya kita pasti bertanya, di manakah Kristus yang kita imani itu? Apakah Kristus tidak menolong kita sehingga Dia membiarkan kita dianiaya? Kita selalu percaya bahwa Yesus akan menolong kita, tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya. Kita sepertinya dibiarkan berjuang sendirian, bahkan pihak gereja yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela warganya malah kelihatan tanpa ada usaha untuk membela atau melawan. Saudari-saudaraku yang terkasih, situasi seperti ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Tetapi sebelum samanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Yesus sendiri sudah mengatakan
bahwa kita akan menderita sebagai pengikutnya, dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya. Tetapi ingat bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus. Kita memang harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya. Sebab itulah jalan keselamatan bagi kita para pengikut Kristus. Yesus sendiri telah mengatakan hal itu kepada kita. Bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita, melainkan jalan sengsara, jalan salib, dan jalan penderitaan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib. Tidak akan ada hidup abadi tanpa jalan penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menjamin siapapun yang setia dalam jalan salib, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan, maka akan membawa kita kepada kebahagiaan kekal di surga. Maka marilah, saudari-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan kekuatan meskipun banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai murid-murid Kristus, mengalami penolakan karena Kristus. Tapi kita diajak untuk terus berjuang, untuk terus maju, dan kita mohon bantuan rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk memikul salib hidup kita setiap hari. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan ku serahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, kala sedih duka hatiku. Padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan ku serahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.